Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agilina Sapitri dengan NIM 250420005. Saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Implementasi e-Government pada Pelayanan Administrasi Kependudukan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsih, MPD. Baik, judul artikel saya itu adalah Implementasi e-Government pada Pelayanan Administrasi Kependudukan. Adapun latar belakang dari penulisan artikel saya adalah kemajuan teknologi informasi itu telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pemerintah itu dituntut untuk mengembangkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan juga responsif terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, e-government menjadi instrumen penting yang memungkinkan birokrasi itu tetap berjalan lebih cepat dan juga efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Gagasan ini sejalan dengan pandangan para ahli administrasi publik yang menekankan bahwa modernisasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan signifikan melalui implementasi e-government. Proses layanan seperti penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya kini mulai beralih dari sistem manual menuju sistem berbasis digital. Meskipun demikian, penerapan e-government dalam administrasi kependudukan itu tidak terlepas dari tantangan. Beberapa ahli menyebut bahwa kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta literasi digital masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi layanan digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama adalah e-government dalam administrasi kependudukan. Yang kedua, bentuk e-government dalam administrasi kependudukan. Dan yang ketiga, manfaat e-government administrasi kependudukan. Dan yang keempat adalah hambatan e-government administrasi kependudukan. Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah elektronik bisa mempercepat dan juga mempermudah proses administrasi kependudukan. Artikel ini juga dirancang untuk mendidik pembaca mengetahui keuntungan e-government dalam kehidupan sehari-hari, mendorong partisipasi masyarakat dalam transformasi digital, dan menyiapkan warga untuk menghadapi tantangan masa depan seperti urbanisasi atau pandemi yang membutuhkan layanan jarak jauh. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan. Yang pertama itu adalah e-government dalam administrasi kependudukan. E-government itu merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan suatu pelayanan administrasi kependudukan dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data itu berjalan cepat dan informasi yang tepat. E-government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu bentuk e-government dalam pelayanan publik. Yang pertama itu adalah perizinan. Pelayanan perizinan itu sering dianggap sebagai layanan yang memakan waktu dan juga membingungkan. Permasalahan ini menjadi alasan penting dalam penerapan smart government. E-perizinan ini adalah inovasi layanan publik khususnya pada bidang layanan perizinan yang dapat diakses secara mudah dan kapan saja oleh masyarakat melalui internet. Yang kedua itu adalah akta online. Proses penerbitan akta yang panjang dan banyaknya berkas yang harus disiapkan seringkali membuat masyarakat itu merasa malas dan kurang peduli dalam mengurusnya. Apalagi jika jarak dari rumah menuju kantor dinas kependudukan dan penetapan sipil itu cukup jauh. Nah, dengan adanya program atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah melakukan penerbitan akta dan dokumen kependudukan lainnya secara daring. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat e-government dalam
pelayanan administrasi kependudukan. Manfaatnya ada 6. Yang pertama yaitu adalah efisiensi dan juga kecepatan. Yang kedua adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Yang ketiga adalah aksesibilitas universal. Yang keempat adalah penghematan biaya. Yang kelima itu adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat. Yang keenam adalah e-government itu bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi. Nah, pembahasan yang keempat itu adalah hambatan e-governance dalam administrasi kependudukan. Hambatan dalam pelaksanaan e-government dapat dilihat contohnya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Pusat dan juga daerah, masih berada pada tahap persiapan awal jika dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah infrastruktur jaringan informasi, yang kedua pengelolaan informasi, yang ketiga lingkungan bisnis, yang keempat masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, baik teman-teman, jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah e-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penerapan e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan terbukti mampu meningkatkan efisien, mempercepat proses layanan, dan juga meningkatkan transparansi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.